Halo, aku Naomi, salah satu orang yang suka berpikir sebelum tidur. Semoga malam ini pikiran sebelum tidur tidak membawa kita kepada kekhawatiran, tapi membawa kita kepada tidur yang lebih nyaman. Hari ini mau cerita tentang berharap. Menurutku pribadi sih, berharap itu adalah sesuatu yang penting. Punya harapan itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena aku pikir waktu kita nggak berharap apa-apa tuh, aku jadi nggak termotivasi untuk melakukan apa-apa gitu. Karena udah punya pikiran kalau ya udah aja begini, nggak usah berharap lebih. Tapi ya kalau memang suatu situasi ini tidak membuat kita nyaman, kenapa kita tidak berharap lebih? Kalau memang situasi ini kita ngerasa ini bisa jadi lebih baik, ya kenapa kita tidak berharap lebih? Gitu loh menurutku sih, harapan itu tuh sesuatu yang seharusnya kita punya. Tapi kupikir kadang-kadang masalahnya adalah kita mau untuk lebih baik, kita mau untuk berpindah dari kondisi ini ke kondisi B, atau kita tuh mau A, mau B, mau C, mau D, tapi kan nggak bisa, nggak tahu caranya, jadi ya udah aja, nggak usah berharap. Mungkin kondisinya bisa jadi kayak begitu ya. Iya sih, kalau kayak gitu jadinya bingung ya. Mau kayak bagaimana dong mengatasinya. Salah satu ahli yang bahas tentang hope itu namanya Snyder. Iya sih, dia memang bilang kalau untuk mencapai tujuan itu ada dua hal yang harus ada. Willpower dan way power. Kalau kayak tadi kan kita misalnya kita punya willpower. Kita pengen nih merubah, kita mau achieve sesuatu, kita mau dapat A atau B atau C. Tapi kita nggak punya way power, kita nggak tahu caranya gimana dong untuk bisa sampai ke sana. Aku pikir-pikir, ya juga sih. Ya aku juga pernah ada di posisi kayak gitu. Tapi aku suka sesuatu yang aku suka sesuatu yang positif. Aku suka pikiranku dipenuhi oleh hal-hal yang positif. Jadi aku pikir dibandingkan berpikir ya udah nggak ada caranya, ya udah gini aja. Kalau aku lebih suka berpikir pasti nanti ada caranya deh. Coba tahan dulu bentar terus dipikirin. Gitu, aku sukanya berpikir kayak gitu, tapi seringkali juga jatuh pada pemikiran yang pertama, udah berserah aja, udahlah udah kayak begini. Memang seringkali aku berperilaku seperti yang ada di kondisi pertama tadi, tapi sebenarnya aku senang kalau aku udah sampai pada pemikiran coba tunggu bentar, tahan bentar, mikir, mungkin ada caranya nih, pasti ada caranya deh untuk keluar dari A. Gitu, ngerti nggak? Berdasarkan penelitian, hope itu memang memotivasi kita untuk achieve sesuatu. Bayangkan ketika kita nggak punya hope, tapi kita nggak mau berada di posisi itu. Betapa sulitnya kita untuk memotivasi diri kita sendiri gitu. Ketika kita punya hope, kita punya kepercayaan, kita punya keyakinan kalau kita bisa mencapai apa yang kita mau. Kupikir bahkan untuk berpikir sampai di situ dulu aja adalah sesuatu yang sangat baik, ya nggak? Waktu kita lagi susah, waktu kita lagi meragukan diri kita sendiri, waktu kita lagi takut, untuk mampu mempunyai keyakinan kalau kita bisa mencapai apa yang kita mau, sampai di situ aja tuh udah sangat mendorong kita sih untuk get back on our feet, ya nggak? Kadang-kadang waktu kita ada di posisi di bawah, waktu kita ada di posisi mau menyerah, waktu kita ada di posisi
udah nggak tahu lagi mau bagaimana, kadang-kadang kita memposisikan diri kita tuh sebagai korban. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai korban, yang aku belajar dari aku baca-baca adalah kita jadi punya pikiran korban gitu. Logikanya gimana kita mau menang kalau misalnya kita berpikirnya hanya sebagai korban. Tapi waktu kita menyamakan posisi, kita berpikir sebagai pemenang, ya kita bisa menang. Tapi waktu kita berpikir sebagai korban, ya kita cuma bisa jadi korban. Lagi-lagi satu kutipan yang bagus dari Kyle Idleman. Dia tulis begini. Ujian memang menguji, tapi semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Jangan habiskan hidup Anda dengan mengasihani diri sendiri. Selama Anda memutuskan untuk melihat diri sendiri sebagai korban, Anda tidak akan mencicipi manisnya kemenangan. Kadang-kadang waktu kita udah di posisi bawah tuh memang lebih gampang berpikir, ya mungkin ini memang buat aku, ya memang mungkin aku nggak bisa. Lebih gampang untuk berpikir seperti itu. Tapi ayolah, iya nggak sih? Kita lebih dari itu kok. Waktu kita diam dan tanya lagi ke diri kita sendiri apakah ini yang kita mau, dan kita masih jawab bukan ini yang kita mau, berarti masih ada pertandingan yang bisa kita menangkan. Bukan ini berarti bukan akhir pertandingan. Karena aku pikir rasanya menang itu tidak menyedihkan. Rasanya menang pasti penuh kebahagiaan, joy, dan penuh harapan. Setuju nggak? Aku nggak tahu banyak sih tentang hidup. Aku cuma seringkali mau observasi orang-orang dan lingkunganku, bertanya-tanya sendiri dengan pikiranku, baca-baca sendiri, tanya-tanya orang-orang sedikit tentang apa yang aku lihat, dan ya, aku nggak tahu banyak sih tentang hidup. Tapi aku sangat menikmati berpikir di area yang positif. Aku sangat menikmati momen ketika aku punya harapan. Aku sangat menikmati momen ketika aku punya kepercayaan terhadap diriku sendiri. Nah, dan aku baru kepikir juga nih. Bener gak sih kalau yang paling penting, harapan yang paling penting itu adalah kita punya harapan terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena aku pikir, banyak banget ya aku bilang aku pikir dari tadi. Tapi ya memang, begitulah. Ya gitu, aku pikir kenapa yang paling penting adalah punya harapan sama diri kita sendiri, karena waktu kita punya itu akan mendorong kita untuk achieve apa yang kita mau, untuk memperjuangkan sesuatu, untuk memenangkan pertandingan, untuk yang paling penting adalah untuk terus belajar. Karena kita nggak akan pernah berhenti belajar sepanjang hidup. Dan ketika kita punya harapan dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain, bukan bergantung sama orang tertentu dan kita menaruh harapan kita dengan si B atau si C. Ya, manusia mengecewakan dan dia juga manusia sama kayak kita gitu. Tapi waktu kita punya harapan dengan diri kita sendiri, ya kita akan terus bertumbuh, kita akan terus bloom gitu. Kayak tanaman yang ada di tanah yang subur. Ya aku berpikir tentang hope itu buat aku ini sepanjang podcast senyum-senyum. Menyenangkan sih untuk punya harapan dan bahkan memikirkannya aja menyenangkan. Semoga kita semua bisa jadi orang yang terus punya pengharapan, yang menempatkan pengharapan kita pada hal yang tepat, dan bisa terus berjuang. Semoga malam ini
pikiran-pikiran kita bisa terus positif dan kita bisa tidur dengan nyaman. Selamat tidur.